Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, nama saya Angga Elfatsa SPD MSN yang merupakan salah satu dosen di Departemen Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Yaitu pernyataan diri dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi terkait bidang pengajaran. Video ini akan menampilkan micro teaching salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Seni Keramik Dasar. Mata kuliah Keramik Dasar ini merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan wawasan dan keterampilan terkait konsep dasar keramik, teknik, alat, bahan, dan proses penggarapan, serta keterampilan dasar pengetahuan dalam seni keramik. Soft skill yang diperoleh adalah keterampilan dasar membuat keramik dengan teknik hand building. Mata kuliah Kriya Keramik Dasar ini sesuai dengan RPS yang saya buat terdiri dari 16 kali pertemuan dengan 13 kali pertemuan untuk materi dan praktek, kemudian 2 pertemuan untuk ujian, 1 kali pertemuan untuk project based learning-nya dalam finishing akhir karya keramik itu sendiri, yaitu pembakaran keramik dengan suhu sedang dan tinggi. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pendidikan seni rupa secara mandiri, konsep dasar kesenirupaan, desain, dan kriya dalam bahasa rupa. Yang kedua, teori pengantar praktek dasar seni rupa untuk digunakan sebagai landasan berkarya seni rupa. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan masyarakat. Yang kelima, media dalam pengembangan seni rupa dan pembelajaran untuk mendukung tugas profesionalnya. Keenam, mampu mengapresiasi keragaman seni rupa Nusantara dan mancanegara melalui berbagai pendekatan dan metode untuk mengkomunikasikannya kepada peserta didik, komunitas seni, dan masyarakat. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu mampu merumuskan konsep kriya keramik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi bahan, alat, dan pembuatan kriya keramik. Yang ketiga, mampu merumuskan proses pembuatan kriya keramik, konsep pembakaran keramik, alat dan bahan pembakaran. Yang keempat, mampu membentuk kriya keramik dengan teknik hand building. Kemudian, untuk deskripsi mata kuliah Kriya Keramik Dasar ini yaitu membahas tentang konsep kriya keramik, bahan, peralatan, teori pembakaran, proses pembuatan kriya keramik dan teknik pembentukan, serta praktek membuat produk kriya keramik fungsi pakai atau applied art dan fungsi hias atau fine art menggunakan teknik hand building. Dalam video micro teaching nanti, saya akan membahas terkait pertemuan ke-14. Adapun tujuan capaian pembelajaran pada mata kuliah Kriya Keramik Dasar ini sesuai dengan sub capaian pada pertemuan ke-14 adalah mahasiswa mampu membentuk keramik hand building menggunakan teknik slab. Materi minggu 14 ini juga akan saya sisip dengan evaluasi terkait tugas praktek yang mana mahasiswa pada umumnya banyak mengalami kesulitan sebelum memulai proses penggarapan karya, yaitu pengolahan tanah liat. Karena hal ini sangat penting dan juga merupakan faktor utama dalam penggarapan karya seni keramik. Demikian pengantar dari saya, berikut video pembelajarannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul lagi ya di dalam studio ini. Kita udah capai pertemuan kita sekarang di minggu 14 dan 15. Jadi udah 3 tugas, sebelumnya kalian udah coba garap. Nah, itu banyak kendala mungkin yang bisa kita diskusikan itu pada di akhir sesi nanti kita diskusikan. Kemudian sebelumnya saya coba absensi dulu di sini. Rizky, Ipoy, Tommy, Zikri, siapa ini? Tuti, kemudian Subhan. Oke, ini Anda absennya udah terlalu banyak. Ini ya satu lagi kesempatan Anda nanti udah habis ini, oke ya. Nah, jadi kita udah masuk sekarang di minggu 14. Bahasan kita sekarang itu tentang membuat keramik dengan teknik slab atau lempengan. Nah, seperti yang Anda lihat semua di depan, slab adalah
metode pembentukan tanah liat menggunakan lempengan pipih. Nah, yang kemudian dipotong dan disambung untuk membentuk objek 3 dimensi. Nah, teknik ini tidak menggunakan alat putar, melainkan mengandalkan tangan dan alat sederhana seperti rolling pin atau rolling kayu. Nah, saya juga udah coba bawa ini beberapa sampel yang akan Anda coba buat di rumah nanti. Nah, kurang lebih seperti ini ya, karya Anda lempengan pipih yang akan kita membuat menjadi karya 3 dimensi di sini. Nah, berarti ada berapa lempengan di sini? Yakin Anda? 5 dengan alas ya. Nah, setelah Anda bentuk, nanti baru itu yang kita kasih ornamen-ornamen pembentuknya seperti tugas 1, 2, dan 3 di sebelumnya. Oke? Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu ini. Kita coba jemput dulu karena kita kesibukan udah beberapa minggu ke belakang kita garap karya, saya takut materi atau teori kita udah hilang dan lenyap begitu saja. Kita coba jemput ulang lagi. Nah, kira-kira pengertian keramik dulu. Nah, di minggu kedua itu kita masuk di pengertian keramik, kira-kira masih ada yang ingat nggak? Oke, silakan Zik. Keramik Pak, Apa? kan yang berdasar tanah liat, Ya, terus gambar pada itu ya. dia menghasilkan yang padat kelas dan Nah, itu dia. Itu menurut Sudarso itu ya. Wah, ya, Sudarso SP itu di 1990. Oke. Kemudian ada bahasan kita di minggu berikutnya itu ada tanah liat. Nah, tanah liat ada yang masih ingat tanah liat dan proses pengolahannya. Kira-kira siapa yang bisa menerangkan atau menjelaskan? Oke, silakan Tuti. Ya. Dan bersifat kemudian untuk pengolahan tanah liat ada 2. Yang pertama adalah pengolahan tanah basah, yang kedua adalah pengolahan tanah kering. Nah, itu yang masih ingat Anda ya, Alhamdulillah ternyata masih segar di pikiran Anda. Itu materi-materi yang udah kita bahas dan kita diskusikan. Kemudian di minggu berikutnya lagi kita udah masuk ke alat dan teknik proses pembuatan karya keramik. Kira-kira alatnya apa aja sih yang kalian tahu? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Ipoe. Ya. Oke, sip. Kemudian teknik. Nah, teknik karena kita berbicara hand building ya. Kini kita mata kuliah kita keramik dasar. Anda tentunya proses berkaryanya secara hand building. Kira-kira ada nggak bisa jelaskan teknik itu? Teknik pembuatan keramik. Oke, silakan Sultan. Teknik dalam form itu ada 3. Ya. Pertama ada hand building, yaitu secara langsung dengan tangan tanpa menggunakan mesin. Oke. Di coil, 3 set yang ada di depan. Oke, siap. Terus ada yang kedua itu ada casting, pencetakan menggunakan gipsum. Ya, ketiga ada Drawing ya. menggunakan mesin cetak. Oke, itu dia ya tekniknya. Dan terakhir itu minggu kita pembahasannya itu adalah tungku. Pembakarannya secara akhir kita berbicara masalah tungku itu ada tungku tradisional dan tungku gas dan juga ada satu lagi tungku berbahan bakar listrik. Nah, sepertinya kita nanti di akhir semester akan menggunakan beberapa tungku, itu ada tungku gas dan tungku ladang yang nggak bisa kita lepaskan. Itu tungku tradisional yang menggunakan bahan bakar kayu atau sekam, yang itu bisa Anda kelola sendiri. Setelah Anda tamat dari sini, mungkin Anda pengen berkarya keramik, bisa Anda olah sendiri di rumah. Siapa tahu Anda punya uang, bisa juga Anda beli tungku gas nanti. Itu nggak bisa kita lepaskan dari metode pembakaran kita. Nah, itu ya. Nah, sebelumnya kira-kira secara sederhana ini kita lihat teknik slab berarti menggilas tanah liat menjadi lembaran datar lalu memotong dan membentuknya seperti membangun dari potongan papan, mirip seperti membuat kotak dan dari potongan kardus. Nah, ini secara sederhana pengertiannya ya teknik slab ya. Kira-kira saya pikir Anda itu tidak terlalu rumit untuk memahaminya. Nah, ini terlalu sederhana dan kita juga membentuknya nanti. Dan kemudian di pertemuan 14 ini saya pengen tahu juga, ini banyak yang mengeluh dari beberapa mahasiswa yang saya temui di keramik dasar. Pak, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Di kelas ini kira-kira ada nggak keluhan Anda dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3?
Ya, Jadi saya bertanya, Pak, kenapa setiap proses itu beriring Ya. atau karya yang kita selesai, kenapa setiap beri itu pasti dia retak? retak ya. Ya, saya pun juga mengalami Anda juga. Yang lain gimana? Sama. Pecah. retak halus retak. Tugas Anda. Kita udah minggu akhir ini ya. Saya takut khawatir nggak bisa dikejar. Itu pasti ada sesuatu yang salah. Tanah yang kami kasih ke Anda itu memang sepenuhnya belum bisa Anda langsung pakai. Itu tentu ada proses pengolahan di situ. Apakah Anda udah mengikuti proses pengolahan tanah liat yang sudah kita bahas di minggu kedua itu? Udah Anda ikuti? Sepertinya sudah. Oke, kita coba runut ulang ya. Di situ ada pengolahan berapa macam tadi Tuti? 2 ya, pengolahan tanah basah dan pengolahan tanah kering. Nah, di situ ada salah satu clue-nya yang paling besar manfaatnya adalah penyaringan. Penyaringan menggunakan mesh yang lebih halus. Kalau bisa mesh 90 atau mesh 100 kainnya itu. Seperti pori-porinya sangat kecil itu. Nah, saya pikir itu karena ada terlalu banyak sampah atau kotoran dari situ, karena tanah yang kita pakai adalah tanah lempung berasal dari sawah, tebing, dan juga ada galian tanah makin dalam, itu ada juga dari situ. Berkemungkinan sampah-sampah organik yang lain juga terdapat di dalam, seperti butiran-butiran kerikil, dan mungkin juga dedaunan kering ada di situ. Itu yang tidak bisa Anda pisahkan secara langsung dan menyebabkan ketika kering dia akan membuat ruang atau pori yang akan berlebihan pada dinding keramik Anda. Nah, itu yang akan membuat keramik Anda pecah. Kalau tidak, di proses pengeringan Anda terlalu berlebihan, Anda memposisikannya di bawah terik matahari, itu tentu pasti keramik Anda akan pecah. Oke ya. Nah, mungkin 2 kemungkinan itu kita coba cek lagi dan olah lagi cara pengolahan tanah secara baik dan benar agar tugas 4 Anda ini berhasil dan hasilnya pun lebih bagus. Kita coba untuk pengolahan tanah basah dan pengolahan tanah kering. Kita bagi 2 tim, 1 pengolahan basah dan 1 pengolahan kering. Oke ya, kita ulang lagi biar kesalahan nggak terjadi lagi. Oke ya. Kira-kira tanahnya plastisitasnya seperti ini. Coba tekan dong. Nah, plastisitas tanah itu seperti ini. Ini pengolahan tanah basah. Kemudian yang tanah kering, kita coba lagi di situ. Nah, image yang saya maksud tadi kurang lebih seperti ini saringannya. Jadi yang kita dapat itu benar-benar pasir yang benar-benar halus. Nah,
Nah, kalau ada masih bagian kasarnya itu kita tumbuk ulang lagi. Ini udah jadi langsung, tinggal kalau biasanya ini dilakukan proses pengendapan 1-2 hari, disimpan dalam plastik yang kedap udara, baru kita ulang lagi mengadonnya seperti pengulian tadi. Nah, itu baru benar-benar terjadi tanah liat yang bisa layak kita pakai tanpa kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Kira-kira dengan Anda melakukan ini, saya pikir proses keramik Anda tidak bakalan lagi pecah. Oke? Nah, jadi itu dia tadi proses pengolahan tanah yang bisa Anda lakukan di rumah pada nantinya. Oke ya. Nah, saya pikir ini jam kita udah mulai habis. Jadi untuk seperti biasa kita membuat sketsa dulu sebelum berkarya. Silakan Anda buat di rumah. Nanti hasil tugas sketsa Anda kirimkan ke WA group. Anda kirim ke WA group, nanti saya akan evaluasi di sana mana sketsa yang bisa kita pakai dan yang tidak. Oke ya. Nah, sebelum kita akhiri kelas kita pada siang hari ini, kira-kira masih ada nggak hal yang perlu kita diskusikan di kelas keramik dasar ini? Silakan, kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Ya, Beki, silakan. Ya. Ya. Drawing itu, Pak. Drawing itu gimana ya, Pak? Drawing ya. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari teknik pembuatan keramik. Yang mana hand building itu di kelas kita dasar itu pasti kita pelajari. Dan casting ada cetak sederhana yang juga kita pelajari. Kemudian ada satu lagi drawing. Nah, drawing ini sebenarnya untuk paket lanjutan, keramik lanjutan. Tapi saya juga khawatir, ada kekhawatiran ketika nanti Anda PL, di sekolah Anda ternyata ada mesin putar. Nah, saya juga khawatirnya begitu, Anda tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa dengan ini. Sementara gurunya menyuruh Anda sebagai guru seni budaya untuk mengajari anak-anak atau siswa di sana untuk memutar keramik. Tapi Anda tidak bisa. Nah, pertanyaan yang bagus dari siapa nama Anda? Baki, bagus sekali pertanyaannya. Apa itu drawing? Drawing adalah pembuatan proses keramik dengan meja putar dengan kecepatan tertentu, menggunakan tangan juga sebagai benda membentuknya, alat pembentuknya, maaf. Sebagai alat pembentuknya menggunakan tangan, tapi kita menggunakan bantuan alat putar. Nah, sebenarnya alat putar ini banyak. Ada yang kick wheel juga, namanya kick wheel, menggunakan kaki. Dia putar dengan kaki, kencang-kencang, baru dia gunakan tangan. Kemudian ada juga hand wheel, yang seperti Prindavan itu kali ya. Dia putar kencang-kencang, baru dia buat. Itu hand wheel. Nah, kemudian ada electric wheel. Nah, yang seperti di hadapan Anda ini adalah electric wheel. Alatnya menggunakan, kekuatan putarnya menggunakan daya listrik. Nah, ini dia. Nah, ada beberapa proses, mungkin ini perlu kita bahas secara sederhana dan ringkas. Semoga ini bisa untuk membantu Anda. Siapa tahu nanti Anda masuk ke SMK jadi guru seni budaya di situ, bingung nanti. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita bedah ini sebelum proses pembuatannya ya. Yang pertama itu ada namanya sentris. Yang kedua ada yang namanya opening. Yang ketiga ada namanya pull up. Yang keempat ada namanya shaping. Nah, sentris ini membuat keramik Anda itu benar-benar sentris pada titik tertentu dia. Di titik itu dia diam, tidak bergerak, tidak melakukan gerakan apapun, tapi dia benar-benar lurus berputar pada satu sumbu. Kemudian ada opening, itu membuka. Kita melakukannya membuka. Kemudian pull up itu untuk mengangkat ke atas. Kemudian shaping baru membentuk dia. Kurang lebih inilah tahapan-tahapan sederhana dalam pembentukannya.
Mungkin perlu kita praktek biar Anda lebih tahu. Ya, kita coba ya. Kita ulang tadi. Di sini ada pedal gas, di sini on off-nya untuk memutar ke kiri atau ke kanan. Seperti mana Anda biasa menggunakan tangan kanan kah atau kiri kah, ini ada putarannya, kiri dan kanannya. Kita coba, yang pertama itu ada apa namanya tekniknya? Sentrifugal. Kita coba menyentriskan tanah liat ini dulu. Silakan ke depan kalau ada yang mau lihat secara lebih dekat, silakan. Depan aja nggak apa-apa. Nah, kira-kira putaran udah sampai di tengah nggak? Silakan yang lain ke depan. Depan dulu, lihat. Udah berputar nggak satu sumbu? Sudah ya? Sudah. Putaran di satu sumbu dia nggak putar-putar lagi. Ini yang kita namakan dengan sentrifugal atau membuat gerakan sentris pada tanah liat yang ada di meja putar. Kemudian yang kedua langkahnya apa? Opening. Opening kita membuat lubang ini banyak. Ada yang menggunakan 2 jempol, ada yang menggunakan satu jari aja. Tapi saya lebih biasa menggunakan 1 jari. Nah, sudah terjadi lubang di situ, opening. Kemudian ada yang namanya yang ketiga apa? Pull up. Itu untuk mengangkat dia. Nah, proses yang keempat apa? Shaping. Itu proses pembentukan. Ini yang kita lakukan untuk membentuk. Apakah dia kita buat seperti mangkuk yang berleher. Nah, kan bisa seperti itu. Apakah kita buat dia kerucut ke atas. Nah, saya pengen buatnya seperti mangkok lah. Nah, kurang lebih seperti itulah tahapannya untuk membuat keramik putar. Jadi Anda bisa terapkan ini di sekolah-sekolah Anda nanti, siapa tahu di sekolah Anda ternyata udah menggunakan electric wheel dan Anda bingung. Mungkin ini bekal sederhana yang bisa Anda lanjutkan nanti di hari-hari depan Anda. Oke ya, silakan duduk kembali. Kapan Anda kumpulkan dan di mana Anda kumpulkan udah tahu ya. Saya tunggu 2 hari dari sekarang Anda mengumpulkan sketsa Anda, saya tunggu di WA Group. Silakan Anda buat 3 lembar atau 3 rancangan untuk saya, nanti saya akan setujui mana yang akan Anda buat dengan teknik slab tadi. Oke ya, dan kita juga udah sedikit membahas tentang drawing tadi, jadi cukup ya, Beki ya. Nah, udah ada 3-nya tadi, hand building, ada casting, ada drawing. Itu udah kesemuanya kita pelajari di akhir semester ini. Secara sederhana dan ringkas ini, saya pikir Anda sudah paham ini. Kalau nggak ada lagi yang perlu kita bahas, saya pikir cukup materi kita pada hari ini karena jam kita juga sudah habis. Saya akhiri kelas kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.